Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Baik Pak Ibu, Ayah Bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama berjumpa kembali dalam acara Zoom untuk membahas seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi hampir setiap Sabtu Darul Arifin mengadakan sosialisasi seputar mudahnya sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Karena memang khusus di negara kita ini, di Indonesia, masih kurang banyak tersebar ya bahwa Al-Azhar ternyata memiliki jenjang sekolah bukan hanya untuk S1 kuliah, akan tetapi juga pada jenjang SMP dan SMA, bahkan dari TK, SD, SMP sampai S3 itu Al-Azhar juga memiliki jenjang kuliah tersebut. Nah, untuk memulai perjumpaan kita pada pagi hari ini bersama saya Arifin, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan mikrofonnya, membuka mikrofonnya, atau bisa menggunakan ruang chat, bisa diketik di situ. Dan untuk memulai pertemuan kita, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat pada pertemuan kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adik-adikku yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada topik pembahasan kita pada Sabtu kali ini, yaitu pada pertemuan ke-30, edisi ke-30, Zoom bersama Darul Arifin, kami menyampaikan bahwa Alhamdulillah selama ini Darul Arifin telah cukup banyak memberangkatkan teman-teman yang berkeinginan untuk belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, khususnya pada jenjang ma'had. Kalau diketahui bahwa jenjang ma'had ini adalah jenjang yang setara dengan secara formal SMP dan SMA. Jadi SMP dan SMA. Maka dari pihak Ma'had Al-Azhar sendiri mereka mengharapkan anak-anak yang bisa masuk ke jenjang ma'had ini adalah usia minimal 12 tahun dan maksimal usia 30 tahun. Sementara pun dari Kementerian Agama itu mewajibkan anak-anak yang berangkat ke sana itu telah lulus minimal SD, ya jenjang sekolah SD di Indonesia dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir baik dari SD atau SMP bagi tamatan SMP atau SMA bagi tamatan SMA. Nah, walaupun secara formal ma'had ini adalah setara dengan SMP dan SMA, akan tetapi kenyataannya banyak sekali teman-teman yang sudah lulus dari jenjang SMA di Indonesia atau aliyah atau staraf itu berangkat ke Al-Azhar dengan jalur ma'had ini. Ya, kenapa demikian? Karena di ma'had ini akan banyak kesempatan bagi teman-teman untuk mengikuti ujian akselerasi. Ujian akselerasi inilah yang dapat memangkas masa belajar Ananda selama di ma'had yang tadinya misalnya SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu bisa dipangkas dalam waktu yang cukup singkat, sehingga banyak sekali teman-teman yang menjadikan jenjang ma'had ini sebagai pintu masuk untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Karena selain jenjang ma'had memiliki ujian akselerasi untuk percepatan, teman-teman yang lulus di ma'had ini pun akan mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Al-Azhar setara SMA, yang mana ijazah tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan S1 di Al-Azhar tanpa tes.
Mengapa tanpa tes? Karena dari pihak Al-Azhar sudah mengetahui kualitas anak-anak yang dikeluarkan oleh yang menjadi tamatan jenjang ma'had tersebut ya. Karena sejatinya pelajaran-pelajaran yang akan ditemukan pada jenjang ma'had ini lebih kepada persiapan ya, materi persiapan untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Ya, dengan harapan nanti pada saat antum semua berada di Universitas Al-Azhar tidak kaget lagi bahwa materi-materinya seperti itu, bahwa pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan ya seperti yang telah ditemui pada saat jenjang ma'had tadi ya. Jadi alhamdulillah Darul Arifin sebagai lembaga atau yayasan yang memiliki program pengiriman pelajar ke Timur Tengah, khususnya ke Al-Azhar. Dalam hal ini lebih spesifik lagi pada jenjang Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Ya. Jadi hampir setiap bulan sebelum tahun 2022, Darul Arifin memberangkatkan anak-anak yang sudah menyelesaikan pemberkasan di Indonesia, kemudian telah keluar visanya, telah keluar rekomendasi dari Kementerian Agama Pusat, kemudian kami berangkatkan ke Kairo, dan di Kairo pun kami lakukan proses pemberkasan lanjutan hingga Ananda terdaftar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, berkaitan dengan keberangkatan yang saat ini telah diatur oleh pihak KBRI di Kairo. Jadi per tanggal awal Mei kemarin, tanggal 17 kalau tidak salah, 17 Mei 2022, dari pihak KBRI memberikan surat edaran kepada kami dan pada halayak ramai, halayak umum, bahwa pihak KBRI hanya akan memproses rekomendasi untuk masuk ke Ma'had Al-Azhar itu hanya pada 2 bulan setiap tahunnya, yaitu di bulan September dan di bulan Oktober. Ya. Nah, oleh karenanya yang semula jadwal perjalanan, jadwal keberangkatan Ma'had, ya, santri-santri Ma'had yang melalui Darul Arifin kemarin sudah dijadwalkan di bulan, ada yang di bulan Mei, ada yang di bulan Juli, kemudian ada yang di bulan Desember ya, yang sudah terdaftar itu, akhirnya kami reschedule keberangkatannya menjadi 3 keberangkatan. Yang pertama adalah di bulan Agustus besok ya. Nah, di Agustus ini karena sudah lebih dari 40 orang, maka pendaftarannya pun sudah kami tutup untuk keberangkatan bulan Agustus. Yang masih bisa Bapak Ibu ada ingin mendaftar, ingin berangkat ke Kairo, bisa bergabung dalam keberangkatan bulan September dan Oktober. Akan tetapi yang September ini karena melihat kuotanya juga sudah lebih dari cukup, kemudian juga waktunya sudah cukup sempit, maka bulan September ini, keberangkatan September, pendaftarannya akan kami tutup di hari Senin besok. Jadi paling lambat hari Senin besok itu sudah tidak bisa mendaftar untuk bergabung di keberangkatan bulan September. Lalu yang masih bisa mendaftar adalah untuk keberangkatan di bulan Oktober 2022 atau bisa bergabung di tahun berikutnya yaitu tahun 2023. Dan 2023 pun keberangkatan siswa-siswi Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir itu terfokus pada 3 bulan juga, yaitu di bulan Agustus, di bulan September, dan di bulan Oktober 2023. Dan saat ini sudah cukup banyak siswa-siswi atau wali siswa yang telah mendaftarkan anaknya untuk keberangkatan di bulan September 2023. Jadi Bapak Ibu, bagi yang ingin mendaftar dipersilahkan. Nah, terkait dengan kapan sih sebenarnya pendaftaran ke Ma'had ini ditutup ya. Pada dasarnya di Ma'had Al-Azhar sampai saat ini mereka menerima pendaftaran kapanpun
Jadi tidak ada istilah tutup sebenarnya seperti itu ya. Tidak ada istilah tutup untuk menerima siswa-siswi baru di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Di Al-Azhar seperti itu. Akan tetapi karena ada regulasi baru dari pihak KBRI bahwa KBRI hanya ingin melakukan proses rekomendasi untuk mendaftar ke Ma'had hanya di bulan September dan Oktober saja, maka keberangkatan kita itu harus disesuaikan. Hal ini mungkin demi menjaga ketertiban teknis pendaftaran siswa-siswi yang akan berangkat dari Indonesia menuju ke Kairo, Mesir. Nah, oleh karena itu, maka pastinya imbasnya adalah akan ada kapan ditutup pendaftaran tersebut ya. Karena artinya kalau misalnya Oktober Ananda tidak berangkat ke Kairo, maka mau tidak mau harus menunggu lagi di bulan Agustus tahun 2023. Hal itu karena ada satu poin yang sangat penting, yang cukup penting, sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, yaitu harus adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Atasé Pendidikan di KBRI di Kairo. Jadi ada beberapa persyaratan pemberkasan di Ma'had Al-Azhar. Salah satunya adalah adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak KBRI Kairo. Dan pihak KBRI Kairo baru akan mengeluarkan rekomendasi tersebut hanya khusus di bulan September dan Oktober saja. Nah, mau tidak mau, maka keberangkatan di bulan November itu tidak akan ada. Desember pun tidak akan ada. Jadi tidak ada keberangkatan di bulan setelah bulan Oktober 2022. Ya, baru ada lagi nanti di keberangkatan di bulan Agustus 2023 dan di bulan September 2023 dan di bulan Oktober 2023. Artinya Bapak Ibu kalau sudah punya niat yang kuat, sudah mantap, silahkan mendaftar untuk keberangkatan di bulan paling lambat di bulan Oktober. Karena setelah Oktober tidak ada keberangkatan lagi kecuali di tahun 2023 mendatang. Nah, terkait dengan kapan sih tutupnya, berarti kan walaupun dari pihak Ma'had itu tidak ada batas kapan ditutup, akan tetapi karena ada keterkaitan persyaratan rekomendasi dari pihak KBRI tadi hanya di bulan September dan Oktober, maka paling lambat keberangkatan hanya di bulan Oktober. Ya, September kita lagi selesai, tutup pendaftarannya, kemudian di bulan Oktober masih bisa mendaftar. Akan tetapi karena proses visa, jadi saat ini visa yang akan digunakan oleh para pelajar Ma'had adalah visa pelajar. Dan proses visa pelajar itu prosesnya jauh lebih panjang dibanding visa biasa ya, seperti yang sebelum-sebelumnya itu digunakan oleh teman-teman Ma'had itu visa biasa, itu prosesnya lebih mudah. Akan tetapi kalau visa pelajar itu membutuhkan waktu paling tidak 2 bulan sebelum keberangkatan. Artinya, maka pendaftaran jenjang Ma'had ini, jalur Ma'had, akan ditutup itu paling tidak di bulan Agustus ya, paling tidak di bulan Juli akhir atau Agustus awal. Dan itu apabila pun kuotanya masih memungkinkan untuk masuk bergabung. Jadi karena selain pemberkasan yang kami lakukan, yang Darul Arifin lakukan, baik di Kementerian Agama Pusat ataupun di Kedutaan Mesir yang ada di Jakarta, nanti setelah mendaftar akan ada proses-proses yang akan Bapak Ibu lakukan ya, karena setelah mendaftar itu nanti kami kirimkan biasanya dokumen-dokumen lanjutan yang perlu dilengkapi, seperti harus adanya surat keterangan dari sekolah asal, kemudian pengurusan rekomendasi dari Kemenak daerah masing-masing, itu harus diproses oleh wali siswa masing-masing di tempat tinggal atau sesuai dengan sekolah Ananda. Ya.
Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka sebab itu paling tidak 3 bulan sebelum tanggal keberangkatan yang dipilih itu harus sudah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan. Dan untuk alhamdulillah untuk keberangkatan di bulan Agustus sebagian besar teman-teman yang akan berangkat bersama Darul Arifin itu telah rapi proses rekomendasi di Kemenak Pusat, artinya sudah bisa terbang, juga sudah rapi visanya. Jadi visanya alhamdulillah sudah diterbitkan, ya. Maka tinggal sisanya lagi, kemudian setelah itu proses di bulan September dan di bulan Oktober. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mantap, bismillah. Tidak perlu menunda-nunda, karena kalaupun semakin ditunda, semakin jauh keberangkatan kita. Nah, saya kira demikian ulasan informasi seputar waktu tutupnya pendaftaran di Ma'had untuk keberangkatan Al-Azhar Kairo Mesir. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan dibuka mikrofonnya atau diketik di ruang chat agar mungkin bisa saya jawab apabila ada yang bisa saya jawab, karena memang ruang ini digunakan untuk bincang-bincang. Jadi bagi teman-teman yang biasa WhatsApp ya, hampir setiap waktu saya jawab WhatsApp Bapak Ibu, adik-adik semua. Dan saat inilah apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin karena di WhatsApp agak sungkan atau malas untuk nge-chat gitu ya, ngetik, bisa langsung bertanya melalui ruang Zoom ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Silakan dibuka mikrofonnya. Pak Kiki sudah dibuka mikrofonnya ya? Sudah ya? Nah ini juga ada seringkali banyak teman-teman yang bertanya, Ustadz saya kan sudah lulus aliyah gitu, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke jenjang ma'had lagi, berarti harus mundur begitu. Maka sebenarnya justru apabila antum sudah lulus aliyah atau SMA atau SMK di Indonesia, kemudian melanjutkan ke jenjang ma'had, itu antum lebih punya potensi untuk dapat menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang cukup singkat. Karena selain antum punya pengalaman, kemudian bisa mendisiplinkan waktu sehingga antum bisa mentargetkan jenjang ma'had hanya dalam waktu 1 tahun misalnya. Maka tahun berikutnya bisa melanjutkan S1. Karena sejak beberapa tahun belakangan, sekarang untuk masuk ke Universitas Al-Azhar itu tidak ada yang langsung. Jadi bisa melalui tes Kementerian Agama, ya kemudian ikut tiba beberapa level di Indonesia, kemudian baru diterbangkan ke Kairo. Nah ada jalur lain, yaitu jalur ma'had ini, jalur ma'had yang diberangkatkan atau dilakukan prosesnya oleh Darul Arifin, kemudian nanti setelah mendaftar beberapa bulan setelah mendaftar, kami berangkatkan sesuai dengan jadwal keberangkatan yang dipilih. Kemudian di sana ikut placement test, ikut musabakoh, ikut akselerasi. Kalau misalnya dalam akselerasi itu nilainya bagus-bagus, maka tidak perlu lama menyelesaikan jenjang ma'had. Dan ketika lulus, itu bisa langsung melanjutkan S1 tanpa harus mengikuti daurul lughah lagi, tanpa harus mengikuti kelas bahasa, tanpa harus kembali ke Indonesia. Jadi mendaftar dengan ijazah yang dikeluarkan oleh ma'had tadi. Nah ini sudah ada beberapa yang bertanya, boleh. Apa mau bertanya nanti mereka tinggalnya di daerahnya atau Darosa atau di mana? Ya alhamdulillah Darul Arifin telah memiliki asrama, ya asrama yang ditempati oleh anak-anak yang berangkat bersama Darul Arifin. Asrama ini terpisah antara putra dengan putri, terpisah, dan semuanya berada di Haysabi. Haysabi itu tempat para pelajar-pelajar dari Eropa, dari Rusia, dari Uzbekistan, dari Turki yang berada di sana, termasuk dari Malaysia. Jadi tinggalnya di asrama Darul Arifin
kemudian sekolahnya di Ma'had Al-Azhar. Jadi bukan di Darosah, bukan juga di tempat-tempat lain ya, karena Haisabi menjadi pilihan kami. Pertama, lingkungannya bersih, kemudian keamanannya lebih bagus, kemudian letaknya lebih strategis, kemudian sirkulasi udaranya, tamannya itu banyak ya. Ini pasti akan mempengaruhi sedikit banyak ke kesehatan anak-anak ya. Dan alhamdulillah dalam fasilitas yang dimiliki oleh Asrama Darul Arifin sudah ada di tiap kamarnya itu ranjang-ranjang yang bisa ditempati. Satu kamar biasanya 4 sampai 6 orang. Kemudian tiap kamar ada AC, kemudian ada lagi mesin cuci sudah tersedia, kulkas sudah tersedia, karpet-karpet sudah tersedia, kasur sudah disediakan, termasuk bantal-bantal sudah tersedia di asrama. Ya. Jadi tempat tinggalnya adalah di Haisabi tadi. Haisabi atau dikenal dengan Seven District. Buya, dengan regulasi baru dari KBRI, idealnya pendaftaran dilakukan berapa bulan sebelum keberangkatan? Ya, untuk 2022 ini sudah banyak sekali yang mendaftar, bahkan Agustus sudah tutup, kemudian di September paling lambat pendaftarannya besok hari Senin, kemudian Oktober itu untuk keberangkatan Oktober paling tidak di bulan Juli akhir atau awal Agustus sudah melengkapi berkas. Jadi idealnya 3 bulan sebelum keberangkatan, karena proses di Kemenak Pusat pun cukup memakan waktu, kemudian apalagi di proses visa di Kedutaan Mesir yang ada di Jakarta itu pun cukup memakan waktu. Jadi agar keberangkatan itu bisa tepat waktu, maka diharapkan pendaftarannya pun jauh-jauh hari, kemudian kelengkapan berkasnya pun dapat kami terima jauh-jauh hari. Seperti itu ya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan peraturan yang ada dari KBRI harus Agustus, September, Oktober, maka keberangkatan paling lambat di bulan Oktober, dan paling lambat pendaftaran Oktober itu adalah 3 bulan sebelum keberangkatan. Gitu. Assalamualaikum Ustadz, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aryansyah dari mahasiswa semester berasal dari Medan. Maaf Ustadz, baru kali ini saya mengikuti Zoom. Saya ingin tanya apakah ada full beasiswa S2? Ya, S2. Untuk S2 bisa langsung melalui ke Kemenak Pusat ya. Bisa koordinasi dengan Kemenak ya untuk melanjutkan S2. Tapi setahu kami bahwa Al-Azhar membuka pendaftaran S2 bagi teman-teman yang lulus S1-nya di Al-Azhar juga. Jadi mereka tidak menerima siswa-siswi S1 dari luar untuk melanjutkan S2 di Al-Azhar. Itu berat karena materinya, metodenya pun berbeda. Jadi maka biasanya teman-teman yang sudah lulus S1 kemudian melanjutkan di sana S2, jatuhnya pun masuk S1 lagi gitu. Bahkan beberapa siswa-siswi yang kami berangkatkan tahun lalu ada yang sudah lulus S1 di Indonesia. Lulus S1 di Indonesia, ada perempuan kalau nggak salah dua orang ya, perempuan 2 orang, yang satu dari Jawa Barat, yang satu dari Padang kalau nggak salah ya, Sumatera. Nah itu mereka sudah lulus S1 di sini, akan tetapi karena punya impian masuk ke Universitas Al-Azhar, mereka masuk melalui jalur Ma'had ini. Dan di jalur Ma'had mereka punya target 1 tahun harus selesai, kemudian lanjut S1. Karena tidak ada jalur S2 yang langsung S2 itu dengan mengikuti tes, rata-rata harus mengulang ke S1 gitu. Ya, jadi tapi coba aja untuk informasi terbaru terupdate, monggo bisa bertanya langsung ke pihak Kemenak di masing-masing daerah atau di Kemenak Pusat, insya Allah ada informasinya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira berapa bulan Buya kalau saya berangkatnya udah lulus aliyah? Berapa bulan kalau sudah lulus aliyah? Kalau sudah lulus aliyah tapi belum mendaftar, nggak berangkat-berangkat ya. Jadi lulus, kemudian mendaftar, kemudian berangkat. Bahkan ada yang wali siswanya mendaftarkan anaknya masih sekolah nih kelas 5 SD, tapi sudah didaftarkan untuk berangkat 2022
2023 gitu. Ada banyak yang masih kelas 2 SMP pun sudah banyak yang mendaftar untuk tahun depan. Jadi enggak mesti harus nunggu lulus, daftarnya terserah karena untuk mengambilkan kuota. Kemudian setelah mendaftar, saat mendaftar itu sudah bisa memilih mau berangkat di bulan apa ya. Jadi bukan berangkatnya setelah lulus aliyahnya kapan aja bisa gitu. Tapi mendaftarnya, berangkatnya pasti sesuai dengan saat mendaftar tadi. Ya, pingin banget rasanya ke Al-Azhar, ahlan wa sahlan ya. Tapi nggak dikasih kata Bunda nanti kuliahnya aja. Kira-kira gimana ya Bu ya kalau kuliah? Ya kalau kuliah itu bisa langsung nanti ikut tes di Kemenak Pusat ya. Di Kemenak Pusat, tapi informasinya katanya tahun ini tidak ada penerimaan. Maka tahun ini banyak sekali teman-teman yang sudah lulus aliyah mendaftar melalui jenjang ma'had ini. Banyak kami terima yang diberangkatkan Agustus dan September ini, banyak juga teman-teman yang sudah lulus aliyah. Kalau antum bergabung di grup, hampir setiap ada siswa-siswi yang mendaftar itu saya share tuh formulirnya, di situ bisa dilihat tahun kelahirannya, kemudian lulusannya apa, ya usianya berapa, itu bisa ditakar, oh ini anak lulusan aliyah gitu, ada yang umur 20 tahun, ada yang 21 tahun gitu. Tapi karena mereka punya impian yang besar untuk masuk S1, mereka rela masuk ke jenjang ma'had ini, kemudian mereka targetkan di jenjang ma'had ini dalam waktu yang sangat singkat. Saya kira begitu. Ya, kalau misalnya mau bergabung di Al-Azhar, silakan mendaftar, tidak perlu ragu-ragu, bismillah, karena keraguan itu hanya menimbulkan keterlambatan ya, semakin ragu, karena ada beberapa wali siswa yang ragu-ragu, dia bertanya dari tahun lalu, dari tahun 2020 sampai 2021 masih bertanya, 2022 masih bertanya, tahu-tahu sudah tutup pendaftaran. Jadi mendaftarnya 2023. Jadi sayang waktunya, yang penting sudah mantap, bismillah tawakkalna 'ala Allah, sudah gitu ya. Assalamualaikum. Ya, boleh silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu Bu ya. Saya Siswadi dari Lombok, tapi sedang mukim di Qatar. Silahkan. Ya, ini tadi beberapa udah ada pertanyaan saya langsung dijawab. Anak saya lagi baru naik kelas 6 sekarang dan minat untuk dibawa SMP-nya di Azhar gitu. Tapi karena memang minim info dan alhamdulillah semalam dapat info yang untuk join yang hari ini. Terima kasih Bu ya. Pertanyaannya ini, anak kan masih terlalu kecil nih Bu ya. Kalau tinggalnya di asrama di Haisabi, nganternya ke ma'had itu gimana gitu, kan agak berat nih turun naik ke situ. Ya, terus yang kedua, marhalah di Azhar itu, yang di ma'had itu bagaimana? Melepas anak kecil, tapi kemarin sudah ngelihat ada yang kelahiran 2010 berangkat, jadi ini kayaknya pas ini. Tadinya ragu, sebaiknya di SMP kan di Indonesia saja, baru nanti aliyah, baru dibawa ke ma'had. Tapi kalau memang sudah ada yang memulai, biasanya kita ngikut aja gitu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, marhalah di Azhar itu bagaimana gitu, untuk anak kecil kayak gitu? Ya, sudah Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Siswadu, Masya Allah. Pak Siswadu kita bisa jadi arisan. Masa satelit bisa ini lulusan Al-Azhar juga nih. Operator aja bisa. Alhamdulillah. Sudah paham kondisi di Kairo ya. Jadi memang dinikahin sama operator, bilang lagi kita. Anak-anak yang usianya rekrut lagi 12 tahun untuk bergabung di jenjang ma'had ini. Dan alhamdulillah dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang kami berangkat yang anak SD. Bahkan di bulan Agustus nanti yang visa-visanya sudah pada keluar, itu banyak yang anak-anak SD yang baru lulus ke tahun ini. Usianya masih 12 tahun. Bahkan tahun lalu ada yang belum genap 12 kami berangkatkan. Pak, penjelasan tentang sekolah di Al-Azhar. Berangkatkan ke Kairo. Oh ini? Juga. Putri Sari. Sekarang alhamdulillah sudah bergabung teman-temannya di kelas ya. Nah, adapun transportasinya justru kalau laki-laki justru lebih dekat dari
Nggak ada. Dan sekarang Dibawa kemana? transportasinya itu Ustadz Rijal, mohon di mute itu. Nggak pernah dipakai. Saya nggak dengar apa-apa ini. di unmute gitu. Aku mau pindah di kamar itu. Di mute ya, Ustadz Rijal. Pak Rijal. Ya, jadi untuk transportasi biasanya itu mereka kalau laki-laki nih yang selama ini ada nih, itu mereka biasanya berkelompok ya, satu asrama karena waktunya keberangkatannya pun sama. Mereka biasanya 6:30 sudah siap-siap berangkat menuju ke sekolah. Ya, 6:30 mereka keluar dan mereka keluar bukan sendiri-sendiri, satu asrama itu mereka keluar sama-sama. Dan pulangnya pun seperti itu gitu. Dan mereka biasanya berkelompok dengan satu kamarnya. Satu kamar berempat orang ya, berempat orang itu berangkat. Tapi secara keseluruhan semua berangkat di waktu yang sama gitu. Jadi insya Allah dari transportasi insya Allah tidak ada masalah. Apalagi sekarang ada Grab ya, ada semacam Grab ya. Ada namanya InDrive di sana, ada namanya Grab juga ada di Kairo. Itu mereka kalau sungkan naik bis, sungkan naik tramco ya, di sana kayak angkot itu tramco, itu mereka naik Grab. Naik Grab itu kan isinya berempat. Berapa misalnya dari sekolah ke asrama 20.000, berarti mereka patungan jadi 5.000 begitu, kurang lebih seperti itu. Dan itu sangat mudah. Nah pulangnya pun seperti itu, mereka janjian gitu. Jadi kondisinya insya Allah tidak ada masalah mengenai transportasi tadi. Nah yang kedua masalah marhalah ini jenjangnya ini Al-Azhar ya sampai saat ini di jenjang ma'had ini tidak terlalu mempermasalahkan ijazah yang dibawa. Jadi dengan usia 12 tahun sampai maksimal 30 tahun itu akan diperlakukan sama di kelas gitu. Nanti mengelompokkan kelasnya dari mana? Dari hasil placement test. Jadi kan tahapannya setelah Ananda mendaftar, kemudian melengkapi berkas di Darul Arifin, kami proses di Kemenak Pusat, kami proses di visanya di Kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Kemudian setelah itu berangkat, setelah berangkat lanjutan pemberkasan di sana, di KBRI-nya, di atas pendidikan, kemudian di imigrasi, kemudian di Rumah Sakit Al-Azhar untuk tahlil dam, tes darah, tes mata, tes perut, dan lain sebagainya, sampai Ananda terdaftar di jenjang ma'had tadi. Jadi setelah melakukan pemberkasan akhir di BUUS namanya, di kantor Al-Azhar, kemudian nanti akan turun nama-namanya tuh, nama-nama yang diterima di Ma'had Al-Azhar, biasanya 1 sampai 600-700 anak di situ. Nah setelah nama-nama diterima itu, baru ada pengumuman placement test atau tahdidul mustawa ya, imtihan tahdidul mustawa. Placement test itulah yang akan menentukan Ananda akan masuk di kelas berapa. Apakah dia akan masuk di kelas bahasa dulu, apakah dia akan langsung masuk ke SMP, ataukah langsung ke SMA gitu. Jadi placement test itulah yang akan mengelompokkan Ananda masuk di marhalah mana gitu. Dan ini sudah kami bahas lebih rinci pada pertemuan Zoom beberapa Sabtu yang lalu, nanti bisa dilihat di YouTube mengenai marhalah-marhalah tadi, mengenai level-level tadi. Apabila Ananda memiliki kemampuan bahasa, maka nanti tidak perlu masuk kelas bahasa, bisa ikut akselerasi. Nah, akselerasi itulah yang akan memberikan kesempatan masing-masing siswa untuk lebih cepat dari biasanya. Lebih cepat menyelesaikan jenjang ma'had dari biasanya. Maka sebenarnya apabila kita masuk di ma'had ini, khususnya bagi teman-teman yang baru lulus SD, lulus SMP, itu punya waktu yang punya kesempatan emas yang bagus untuk bisa ikut percepatan tadi. Artinya ketika teman-temannya di Indonesia masih kelas 2 SMP misalnya atau kelas 2 SMA, Ananda sudah bisa masuk S1 misalnya di Al-Azhar. Maka kita kenal di luar negeri bukan hanya di Al-Azhar ya, di negara-negara Eropa itu kayak misalnya ada doktor muda, kemudian profesor muda, itu karena memang di sana ada istilah percepatan tadi, akselerasi. Maka Al-Azhar itu sangat menghargai kedisiplinan anak-anak, sangat menghargai fokusnya anak-anak, sangat menghargai kepintarannya anak-anak dalam menjawab soal-soal. Kalau anak-anak ini sungguh-sungguh, maka diberikan kesempatan percepatan. Gitu.
Jadi sepinter apapun, kalau di Indonesia kan paling istilahnya ranking 1 ya. SMP pasti 3 tahun, paling ranking 1, ranking 2 gitu. Kalau di sana, kalau pinter, kalau cerdas, kalau fokus, semangat, bisa ikut percepatan tadi. Yang SMP-nya tadi 3 tahun, misalnya jadi 1 tahun. Yang SMA-nya 3 tahun, bisa jadi 1 tahun. Atau bahkan SMP dengan SMA bisa 1 tahun. Itu tergantung dari hasil-hasil akselerasi tadi. Nah, yang jadi masalah adalah orang tuanya kuat apa enggak, begitu sebetulnya. Karena Kuat kenapa? rata-rata anak-anak yang berangkat, yang SD, ketika orang tua datang ke kantor, kemudian mendaftar, itu memang gagah sekali ya, kuat sekali ya. Begitu pas sudah di bandara, melepas, itu yang justru nangis orang tuanya, anaknya seneng-seneng gitu. Mau naik pesawat, seneng gitu ya. Kemudian di sana ketemu teman-teman dari luar negeri yang lain, kemudian bisa beradaptasi di suasana yang baru, itu mereka lebih senang gitu, lebih senang. Saya kira seperti itu ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan lanjutan bisa pakai WhatsApp ya Ustadz ya. Boleh silakan. Ada lagi? Kalau nggak saya baca lagi ya. Assalamualaikum Buya, saya nggak bisa bahasa Arab, apakah ada kelas bahasa dan persiapan terlebih dahulu? Ya, ketika antum mendaftar, itu biasanya kami masukkan dalam grup WhatsApp calon siswa. Ya, grup WhatsApp calon siswa itu kadang saya kirimkan buku-buku yang akan dipelajari di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, antum punya kesempatan untuk ikut bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar bahasa Arab ini akan dikelola langsung oleh tim pembimbing Darul Arifin yang ada di asrama Darul Arifin di Kairo, dan itu melalui Zoom. Kenapa lewat Zoom? Karena yang mendaftar di kami di Darul Arifin bukan hanya orang-orang sekitar Jabodetabek, tapi banyak juga dari luar. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Riau, ada yang dari Maluku, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Papua, bahkan Lombok, Papua, ya NTT, semua hampir semua masuk di Darul Arifin tadi. Nah, untuk menjangkau semua tadi, maka kami gunakan cara seperti ini, Zoom, menyampaikan bimbingan-bimbingan bahasa Arab, khususnya bagi teman-teman yang akan berangkat ke Kairo, Mesir sebagai persiapan tadi. Dan nanti setelah Ananda terbang ke Kairo, masuk ke asrama Darul Arifin pun akan ada bimbingan bahasa Arab juga di asrama gitu ya, di asrama, insya Allah bisa diikuti di sana. Kemudian setelah nanti Ananda aktif belajar di sekolah, itu juga ada kelas bahasa. Kalau Ananda ingin ikut ke kelas bahasa itu namanya dikenal dengan Dirosah Khosoh, itu DK ya, orang kenal dengan DK, Dirosah Khosoh. Bagi antum-antum yang punya bekal bahasa yang tidak mencukupi, itu bisa akan masuk ke dalam DK tadi atau kelas bahasa. Kelas bahasa ini gunanya untuk memperkaya kemampuan bahasa Arab Ananda, sehingga nanti ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi, antum tidak perlu tidak mengalami kesulitan lagi untuk beradaptasi di kelas ya. Gitu saya kira. Untuk biaya di Ma'had berapa Ustadz? Biaya di Ma'had itu gratis, tidak ada bayar. Ya, Al-Azhar itu dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 semuanya gratis, nggak bayar. Jadi nggak ada bayaran uang gedung, nggak ada bayaran uang daftar ulang tahunan, nggak ada bayaran SPP, nggak ada bayaran iuran kas, kelas, nggak ada bayaran orang guru menikah, guru sakit, guru nggak ada. Semuanya free ya. Akan tetapi Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan dari negara masing-masing. Dari Indonesia berangkat sendiri pakai uang sendiri, dari Malaysia berangkat pakai uang sendiri, dari Rusia berangkat pakai uang sendiri, dari Italia berangkat pakai uang sendiri, semuanya dibayarkan masing-masing ya. Jadi Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan dari negara masing-masing dan tidak menanggung biaya hidup selama di Kairo ya. Jadi biaya pendidikan itu free. Bahkan di Ma'had ini buku-buku pun dibagikan secara gratis oleh Al-Azhar. Ya. Nah, kemudian biaya keberangkatannya berapa? Kalau yang biaya keberangkatannya itu adalah 24 juta.
24 juta biaya keberangkatan, 5 juta dibayarkan saat mendaftar, kemudian sisanya dibayarkan 1 bulan sebelum keberangkatan. Gitu ya. Kalau untuk biaya bulanannya 2.900.000 sudah termasuk makan, sudah termasuk bimbingan ya. Kemudian uang masuknya 5 juta. Uang masuk asramanya 5 juta. Dibayarkan hanya 1 kali selama di Kairo, selama masih berada di Darul Arifin. Bantu menjawab untuk di Mahat tidak dipungut. Iya betul. Terima kasih sudah dibantu menjawab. Assalamualaikum Bu ya, aku dari Ternate Maluku, maaf baru gabung Zoom. Mau tanya kalau ikut di berangkat Oktober, paling lambat pendaftarannya kapan? Pendaftarannya lebih cepat lebih bagus ya, karena pendaftaran itu hanya dibutuhkan foto KTP orang tua, kemudian foto diri, ya, foto wajah biasa 4x6, difotokan aja lewat WhatsApp semuanya, kartu keluarga, kakak ya, kartu keluarga, kemudian akte lahir, kemudian ijazah terakhir yang dilegalisir, kemudian ada formulir yang harus diisi, kemudian difotokan. Kemudian untuk dananya yang DP-nya 5 juta itu ditransfer ke rekening yayasan. Setelah itu nanti baru proses paspor, baru proses rekomendasi dari Kemenak daerah, baru proses surat pengantar dari sekolah asal. Itu bisa sambil jalan. Yang penting daftar, mendapatkan kuota untuk keberangkatan bulan Oktober 2022. Silakan kalau mau mendaftar, paling lambat kapan? Paling lambat itu kalau keberangkatan Oktober paling tidak di Juli ya. Di Juli insya Allah masih bisa, mudah-mudahan masih bisa. Itu ya. Begitu, jadi kita menyediakan biaya untuk apa saja ya. Biayanya itu yang disediakan, yang diperlukan untuk biaya keberangkatan. Biaya keberangkatannya tadi 24 juta, kemudian untuk biaya asrama. Biaya asramanya itu 5 juta saat baru datang, kemudian 2.900.000 per bulannya. Itu aja. Selebihnya untuk biaya kebutuhan pribadi Ananda selama di Kairo. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada lagi yang bertanya, setelah lulus dari Ma'had kemudian mendaftar ke Universitas Al-Azhar, jarak dari pendaftaran ke pengumuman diterima atau tidak berapa bulan? Nah, kalau lulus-lulusan itu biasanya di Ma'had di bulan Agustus ya, Juli-Agustus. Kemudian langsung mendaftar. Di bulan September langsung daftar S1-nya. Di bulan Oktober sudah langsung diterima dan langsung bisa mengikuti perkuliahan. Jadi waktunya berdekatan, sangat berdekatan. Gitu. Kalau tidak ada perubahan dari dulu memang seperti itu ya. Jadi lulus Ma'had di bulan Juli Agustus, kemudian September bisa mendaftar S1-nya, kemudian langsung ikut kuliahan di bulan Oktober. Assalamualaikum Buya, kalau kami ingin mengetahui struktur kurikulum di Ma'had Al-Azhar seperti kegiatan harian di Ma'had dan pelajaran apa, termasuk judul kitab dan pengarangnya Sekolah Al-Azhar di mana ya Buya, agar kami bisa mempelajarinya sambil menunggu keberangkatan agar kami dapat lebih mudah ketika di sana nanti dan dapat mengikuti percepatan akselerasi. Kalau antum sudah mendaftar, nanti kami kirimkan buku-buku yang dipelajari di Ma'had ya, akan dipelajari di Ma'had. Jadi perlu diketahui bahwa pelajaran-pelajaran di Ma'had Al-Azhar itu hampir sama dengan pelajaran di Indonesia. Kayak misalnya kalau agamanya ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada hafalan Quran, ada nahu, sorof, balaghah, mantik dan lain sebagainya, itu hampir-hampir sama. Hanya pastinya pendalamannya tuh jauh lebih dalam ya, lebih rinci di Ma'had dibanding kalau kita pelajari di Indonesia ya. Ini bisa kami nilai karena memang kami sendiri melihat kurikulum yang diajarkan di Indonesia dibandingkan dengan kurikulum yang diajarkan di Al-Azhar itu jauh lebih dalam di sana di Al-Azhar. Maka itu ketika Ananda nanti ketika lulus dari Ma'had kemudian masuk S1, nah kuliah S1 di Al-Azhar itu pihak Al-Azhar insya Allah tidak akan meragukan lagi kemampuan antum karena sudah tahu kualitasnya karena sudah dipelajari pada saat di jenjang Ma'had.
Ya. Jadi adapun kegiatan harian itu ada di asrama. Ya, kalau kegiatan sekolah itu hanya dari jam 6:30 berangkat, kemudian sampai jam 1. Ya. Jadi kalau kegiatan hariannya yang ada di asrama adalah yang pertama bangun seperti biasa, hampir sama seperti di pondok ya. Hampir bangun tahajud, kemudian lanjut subuh, kemudian setoran hafalan Quran, kemudian setelah itu siap-siap berangkat ke sekolah sampai jam 1. Setelah sampai jam 1, kalau Ananda mengikuti ekstrakurikuler, ada kajian-kajian, ada halakoh, taksim, tahfiz bersanad, dan lain sebagainya, bisa sampai jam 3, ya. Kalau tidak, jam 1 sudah pulang ke asrama, istirahat sampai jam 3, kemudian ikut bimbingan bahasa, kemudian setelah itu sampai sampai maghrib setoran hafalan Quran, kemudian sampai isya, setelah isya nanti makan malam, kemudian bagi yang ikut tahsin tahfiz bersanad juga mengikuti di situ sampai waktunya istirahat jam 10 malam. Ya, kegiatan hariannya seperti itu. Dan alhamdulillah santri-santri yang ada di asrama Darul Arifin, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu sebagian sudah mendapatkan sanad Al-Quran 30 juz. Ya, baik itu yang usianya masih 15 tahun, yang usianya ada 16 tahun, gitu, ada yang 20 tahun, itu mereka mengikuti halakoh tahsin dan tahfiz sanad itu ada yang 4 bulan selesai, ada yang 6 bulan selesai, alhamdulillah. Karena kesungguhan mereka dan keseriusan mereka dalam mendalami Al-Quran, alhamdulillah sebagian dari teman-teman yang ada di asrama itu sudah mendapatkan sanad 30 juz tadi. Nah, itu salah satu poin yang bagus juga untuk anak-anak, karena bagaimanapun kita adalah pelajar agama, itu sudah jadi satu hal yang sangat baik apabila dalam usia yang masih dini, yang masih muda, sudah mendapatkan sanad tadi. Ya. Insya Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan, jadi seperti itu ya, jadi kalau misalnya antum sudah mendaftar, boleh nanti kami kirimkan salah satu bukunya, dan buku-buku itu dikarang oleh, tidak disebar, tidak diperjualbelikan, karena memang gratis dari Al-Azhar. Dan yang ngarang pun adalah gurunya ya. Kita kenal sekali dari zaman dulu, dari zaman saya juga di Kairo tahun 93, itu pengarang buku-bukunya adalah yang ngajar gitu. Dosen-dosen yang mengajar itulah yang mengarang buku-buku tadi. Dan itu tidak dijual belikan secara luas, tidak disebarluaskan. Jadi khusus untuk teman-teman yang sekolah di Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf serta izin Buya, persyaratan masuk ke Al-Azhar apa? Nah, persyaratan pendaftaran itu tadi, melampirkan fotokopi KTP orang tua, melampirkan kartu keluarga, melampirkan ijazah yang dilegalisir, melampirkan akte kelahiran, kemudian foto, kemudian membayarkan DP. DP-nya itu 5 juta, dikirimkan ke rekening yayasan. Kemudian 1 bulan sebelum keberangkatan agar dilunasi biaya keberangkatannya, kemudian biaya asramanya. Nah, adapun pemberkasan lainnya, nanti ada beberapa dokumen yang perlu di-print, kemudian ditandatangani di atas materai, gunanya untuk mengurus rekomendasi dari Kemenak Pusat. Juga proses ke kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Gitu. Setelah itu nanti kami terbangkan ke Kairo sesuai dengan jadwal yang dipilih. Setelah itu baru lakukan pemberkasan ulang di sana. Nanti setelah antum mendaftar, kan antum kami masukkan ke dalam grup wali siswa orang tuanya dan ke grup calon siswa anak-anaknya. Insya Allah di situ ada interaksi. Dokumen-dokumen apa yang kurang nanti akan diinformasikan untuk proses keberangkatannya. Biasanya tes akselerasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berapa bulan sekali ya Bu ya? Apa berapa lama? Akselerasi itu sekitar 4 kali dalam setahun. Akselerasi 4 kali dalam setahun. Jadi cukup banyak, jadi kesempatannya cukup besar. Yang penting antum fokus, kemudian semangat, kemudian tidak tergoda dengan hal-hal yang sifatnya bermain ya. Itu insya Allah akan cepat prosesnya di Ma'had tadi.
Jadi cukup banyak waktu untuk akselerasi tadi. Apakah diperbolehkan menggunakan handphone? Boleh digunakan handphone, laptop itu boleh digunakan untuk menunjang pelajaran dan untuk komunikasi dengan keluarga yang ada di tanah air. Boleh insya Allah. Tapi memang dibatasi ya, penggunaannya dibatasi. Apakah ada beasiswa untuk anak-anak yang mengikuti ma'had Buya? Ataukah ada kemungkinan untuk anak mendapatkan beasiswa saat S1 di Al-Azhar? Apakah ada anak-anak ma'had yang tidak lulus pendaftaran S1 di Al-Azhar? Nah, kalau kita sudah berada di Kairo, sudah memiliki kartu pelajar Al-Azhar, insya Allah akan banyak peluang untuk mengajukan beasiswa, karena banyak juga teman-teman ma'had ya, anak-anak yang ada di ma'had itu mendapatkan beasiswa. Jadi yang penting syaratnya harus sudah punya kartu pelajar di Al-Azhar, karena salah satu syarat untuk pengajuan beasiswa adalah harus membawa kartu pelajar tadi, gitu ya, fotokopi, kemudian fotokopi visa, fotokopi paspor, kemudian diajukan ke Al-Azhar gitu. Dan setiap tahun Al-Azhar itu memberikan beasiswa, dan beasiswa itu dalam bentuk uang saku bulanan. Uang saku bulanan itu bisa digunakan untuk nambah asrama atau untuk keperluan pribadi Ananda selama hari-hari di Kairo gitu. Nah, kemudian apakah ada yang ma'had yang tidak lulus? Kalau antum tidak belajar, tidak ikut ujian, pasti nggak lulus. Tapi kalau antum belajar, antum serius, antum ikut ujian, insya Allah lulus. Dan setelah lulus, itu bisa langsung masuk S1, tidak perlu tes. Jadi tidak ada tes di S1. Tes itu hanya bagi anak-anak yang mendaftarnya dengan ijazah yang tidak dikeluarkan oleh Al-Azhar. Itu. Kalau antum berangkat dari Indonesia untuk sekolah S1 di Al-Azhar, pakai ijazah, saat mendaftarnya ijazah, misalnya ijazah aliyah dari Indonesia, maka antum harus ikut tes. Nah, tesnya ini dilakukan oleh Kemenak. Akan tetapi ketika antum masuk ke ma'had, masuk ma'hadnya tidak perlu tes. Kemudian setelah lulus ma'had, masuk S1, pakai ijazah yang dikeluarkan oleh ma'had, maka tidak ada tes. Jadi saat mendaftar langsung diterima dan langsung bisa mengikuti pelajaran. Tidak perlu ikut kelas bahasa juga. Jadi insya Allah apabila antum mengikuti ujian dengan baik, antum pasti lulus, dan ketika antum lulus ma'had, maka antum akan bisa masuk S1 tanpa tes. Apakah harus hafal 30 juz pas masuk kuliah? Tidak harus. Sekarang lebih ringan ya, masuk di Al-Azhar itu enggak harus 30 juz. Lebih ringan. Jadi tetap ada hafalan Quran, akan tetapi tidak sampai 30 juz. Jadi apabila antum tidak memiliki hafalan Al-Quran yang banyak, itu nggak perlu minder. Karena di Al-Azhar itu tetap ada setoran hafalan. Kalau antum punya kecenderungan untuk ambil sanad di Al-Azhar, maka antum akan kejar target itu di Al-Azhar bisa, di Kairo bisa. Ya, kemudian nanti 30 juz dikejar pun bisa. Akan tetapi secara formal, Al-Azhar tidak menargetkan harus 30 juz, tidak harus. Ya. Kalau boleh di-share video asrama Darul Arifin di Hayu Sabi, antum bisa lihat di beberapa media sosial Darul Arifin, ya, baik itu di Instagram atau di YouTube, ya. Kemudian saya pernah itu juga pernah waktu posisi saya lagi di asrama, kita tetap tur asrama tour. Jadi keliling asrama kita lihatkan kondisi kamar seperti apa, kondisi kamar mandi seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat di media sosial kami, bisa di website, di galerinya, atau di Instagram, atau di Facebook ya, Facebook, di Belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian ada lagi di YouTube. Di YouTube itu dalam bentuk Zoom ini kita, waktu saya posisi lagi di Kairo, saya shoot dan ada rekamannya. Bisa dilihat di situ, insya Allah.
Atau antum bisa WhatsApp ke saya langsung, nanti saya kirimkan insya Allah linknya di 0812 8110 1515 0812 8110 1515. Untuk gambaran bahwa kamar-kamar di asrama Darul Arifin itu terdiri, satu kamar itu 4 orang sampai 6 orang tergantung luas kamarnya. Yang kedua sudah tersedia makan, yang ketiga sudah tersedia AC di tiap-tiap kamar, jadi pada musim panas nggak akan kepanasan insya Allah. Kemudian tersedia water heater atau pemanas air untuk mandi ya, mandi pada musim dingin. Karena jangan sampai anak-anak takut air pada saat musim dingin, nggak mau mandi gitu. Kita harus jaga kesehatan. Kemudian ada karpet, ada kulkas, ada mesin cuci, jadi tidak perlu laundry. Bagi teman-teman yang sudah di asrama, itu tidak perlu laundry. Jadi sudah pakai mesin cuci, biasanya nanti diajarkan oleh musrifahnya pada saat kedatangan. Setelah itu bisa mencuci sendiri dan ada ruang untuk jemur, area untuk menjemur pakaian, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di Haisabi itu satu kamar ada yang satu asrama ada yang 2 kamar, ada yang 3 kamar, tergantung. Kalau yang perempuan rata-rata satu asrama 2 kamar. Setiap asrama ada musrif dan musrifah yang mendampingi insya Allah. Berarti per bulan bayar 2.900.000, betul, 2.900.000 per bulan, sudah termasuk makan disediakan, ada kokinya, kemudian sudah termasuk bimbingan, ya jadi tidak perlu bayar lagi. Assalamualaikum. Bayarnya rupiah itu Ustadz ya? Iya, bayarnya rupiah, Ustadz. Bayar rupiah, dan bayarnya itu dilakukan ke rekening yayasan terus. Jadi sejak mendaftar sampai Ananda sudah berada di sana, pembayaran selalu dilakukan ke rekening yayasan, tidak berubah-berubah. Gitu. Walaupun dia di asrama begitu? Betul, karena pengelolaan asrama itu asrama kami Darul Arifin sendiri yang mengelola. Jadi termasuk gaji-gaji musrif, gaji musrifah, gaji koki, pengadaan barang, sampai bumbu-bumbu, itu kami kirimkan dari Indonesia. Masya Allah, hebat. Hebat. Alhamdulillah. Kemudian Assalamualaikum, ingin tanya jarak antara asrama dan sekolah apakah dekat ya? Jadi asrama Darul Arifin itu adalah berada di Haisabi. Di Haisabi itu banyak sekali asrama-asrama pelajar-pelajar dari negara-negara lain ya, seperti Malaysia, Brunei, kemudian ada lagi dari luar negeri ya, dari Rusia, dari Uzbekistan, dari Turki, Kazakhstan, itu tetanggaan tuh banyak tuh. Nah, berada di Haisabi atau Nasr City. Nah, adapun sekolahnya, kalau yang laki-laki berada di Haisamin. Haisamin itu sangat dekat, jadi perbatasan antara Haisabi dengan Haisamin. Jadi berdekatan, berdampingan. Jadi jaraknya berapa ya? Mungkin sekitar naik angkot sekitar 10 menit ya. 7 menit, 10 menit sekitar segitu. Adapun yang perempuan itu asramanya tetap di Haisabi dan sekolahnya di Abbasiyah. Abbasiyah itu kayak kota memang dari zaman dulu, karena Al-Azhar kan sudah berdiri sudah ratusan tahun yang lalu. Di sekitar-sekitarnya pun banyak gedung-gedung, tapi gedung-gedung yang tua yang tidak layak untuk kita huni lah, ibarat untuk anak-anak pelajar situ. Maka jaraknya sekitar 15 sampai 20 menit naik bis ya. Itu, dan itu sama-sama tuh berangkat dari asrama, sama-sama ke sekolah, pulangnya pun seperti itu. Apakah ada bimbingan agama atau ngaji selama di asrama? Ada bimbingan agama. Yang pertama ada setoran hafalan Quran. Ya, setoran hafalan Quran itu biasanya setelah subuh ya, setelah subuh ada setoran hafalan Quran di subuh berjamaah di asrama, kemudian ada setoran hafalan Quran. Kemudian juga malamnya juga ada setoran hafalan Quran tapi yang bersanad gitu ya. Kemudian sorenya juga ada bimbingan gitu. Insya Allah ada. Kalau Al-Azhar memang, kalau di Al-Azhar sendiri ya bimbingan agamanya pasti ada. Saya kira begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Waktu kita sudah jam 11:12 nih. Tidak terasa sudah 1 jam bersama kita semua. Sama-sama mendengarkan atau membahas tentang sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi sekali lagi mengenai tema kapan tutupnya sih? Tutupnya itu sekarang ya, kalau tahun sekarang itu sangat dibatasi, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya.
kalau tahun-tahun sebelumnya antum mendaftar kapanpun itu insya Allah akan berangkat dalam waktu yang cukup dekat ya. Biasanya dari mendaftar sampai berangkat itu sekitar 3 bulan. Jadi mendaftar bulan Januari, Februari, Maret, April berangkat gitu. Tapi sekarang nggak bisa setiap waktu kita berangkatkan karena terkait dengan ketentuan atau kebijakan baru dari KBRI. Maka dilokalisir menjadi keberangkatan di bulan Agustus, September, dan Oktober. Dan apabila antum ingin berangkat di salah satu 3 bulan ini, maka harus mendaftarnya 3 bulan sebelumnya. Karena prosesnya cukup panjang. Gitu ya. Saya kira cukup. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, atau apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung ke WhatsApp saya di 0812-8110-1515. Bagi antum yang sudah punya niatan kuat untuk mendaftar, silahkan didaftarkan. Ya. Setidaknya untuk mengambilkan kuota, adapun nanti kelengkapan berkasnya bisa sambil berjalan. Semoga Allah memberikan kemudahan langkah untuk antum semua menuju ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit, akan tutup pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah memberikan manfaat atas pertemuan ini, keberkahan, silaturahim, dan semoga Allah memberikan kemudahan langkah kita semua untuk menuju ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.